Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kali ini kita bertemu kembali di dalam Heart Sayings of Jesus. Dan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membahas salah satu perkataan Yesus, yaitu kamu akan melihat anak manusia. Mari kita bersama-sama berdoa kepada sang anak manusia itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Singkapkan kami kebenaran firman-Mu, supaya kami memahami Engkau, dan kami melihat tanda-tanda kedatangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari saya ajak kita membaca bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-53 sampai yang ke-65. Ya, Injil Markus pasal yang ke-14, ayat yang ke-53. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Inilah drama ketika Yesus segera ditangkap. Sampai ke dalam halaman imam besar. Dari sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang-orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai dengan satu dan lainnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini. Dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lainnya. Maka imam besar bangkit, berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Maka jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, coba terkah. Malah para pengawal pun memukul dia. Saudara lihat, inilah drama yang akan menuju kepada Golgota. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, dari cerita ini? Yesus ada dalam sebuah sidang mahkamah agama Yahudi. Dan mahkamah Yahudi tidak bisa untuk menghukum mati dia. Tapi mereka mencoba untuk mencari-cari kesalahan Yesus dalam sebuah pengadilan yang tidak adil itu, saudara. Di mahkamah agama. Saksi-saksi palsu dibawa untuk bersaksi yang tidak benar. Mereka coba cari kesalahan, tapi mereka tidak menemukan kesalahan. Yesus telah menjadi korban dari sebuah intrik politik imam besar dan kroni-kroninya pada zaman itu. Saudara lihat, di dalam kondisi yang demikian, dia tetap berdiam diri, saudara. Dia tetap berdiam diri. Dia tahu kapan harus memberi jawab dan kapan tidak memberi jawab. Dan pada satu waktu kemudian
sang imam besar bertanya apakah dia Mesias, anak dari yang terpuji. Saudara, ketika imam besar ini menanyakan hal itu, maka sebetulnya dengan bahasa yang lain, dia sedang menanyakan kepada Yesus, apakah engkau anak Allah? Engkau mengaku sebagai anak Allah, karena itu yang dicari. Saat dengan sebuah jawaban ya, maka itu cukup saudara. Menjadi sebuah novum atau bukti baru bahwa Yesus memang betul-betul bersalah, menyalahi aturan agama Yahudi. Barang siapa yang mengaku dirinya Allah, menyetarakan dirinya dengan Allah, wajib dan layak dihukum mati. Dan Yesus berkata, di dalam keheningan itu, dia menjawab pertanyaan imam besar dengan sebuah otoritas yang menyatakan kemesiasannya. Dia tidak malu untuk mengakui bahwa dia adalah Mesias bagi Israel dan Mesias bagi seluruh dunia. Dia berkata, Ani hu, ego eimi, akulah dia. Kata akulah dia adalah sebuah penegasan bahwa memang dialah Mesias yang mereka tolak itu, saudara. Tapi bukan cuma di sana. Dikatakan lagi, kamu akan melihat anak manusia. Ketika mereka mendengar kata anak manusia adalah sebuah konsep pengharapan mesianik orang-orang Yahudi. Dan ketika dia berkata, aku adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus sedang berbicara tentang posisinya. Dan Yesus sedang berbicara mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, saudara. Bahwa dia akan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Dia akan datang untuk yang kedua kali. Inilah harapan terbesar gereja Tuhan. Orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus menanti-nantikan Mesias mereka kapan datang yang pertama. Tapi kita yang percaya Yesus, dia akan datang bukan sebagai Mesias yang pertama. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Dia akan datang untuk yang kedua kali. Saudara, ini adalah sebuah janji firman Tuhan. Tapi mungkin kau merasa bahwa, mana tandanya? Sudah 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sudah banyak dengar khotbah, Jesus is coming, Jesus is coming. Dia akan datang, mana buktinya? Tidak datang-datang sampai hari ini. Ya, mana? Segala sesuatu tidak ada yang berubah, toh tetap sama saja. Mari kita punya hikmat Allah. Mari kita punya cara pandang Allah dalam memandang segala situasi yang terjadi. Saudara, semua situasi yang terjadi di dunia kita hari ini, semuanya semakin jelas, semakin menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas bahwa Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Kita tidak pernah tahu kapan, dia tidak pernah memberitahukan kita kapan waktu eksaknya. Tapi tanda-tandanya semakin jelas. Yang harus kita lakukan adalah kita harus terus melaksanakan tugas kita selama kita ada di dunia ini. Petrus pernah mengatakan hal ini kepada jemaat waktu itu. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Hari Tuhan, Yom HaMashiach. Harinya Sang Mesias itu. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Mengingat. To remember. Saudara, ingatlah firman Tuhan. Ingat. Mengingat ini penting. Dengan mengingat kita akan memperoleh hikmat. Ingat,
Itu adalah konsep Alkitabiah. Ingatlah, remember. Jangan mudah lupa. Maka dari itu catat khotbah, catat pengajaran ini. Supaya engkau bisa renungkan kembali, ingat kembali. Biasakan dirimu seperti itu. Kalau engkau adalah orang yang mudah lupa contohnya, bawa catatan, bawa agenda, mau agenda elektronik, agenda yang fisik, catat saudara. Catat kebenaran itu. Supaya dari waktu ke waktu bisa engkau review ulang. Ingatlah kata firman Tuhan. Ingat kepada janji-janji, kepada firman yang disampaikan oleh para nabi, oleh rasul-rasulmu, oleh hamba-hamba Tuhan. Mengenai kedatangan yang kedua kali, ingatlah semuanya. Ingat, itu bukan pepesan kosong, itu bukan berita bohong. Ingatlah, akan datang, akan tiba harinya. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka ngejek apa sih? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya sama aja, sudah khotbah sudah aku dengar 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Yesus datang, semua stiker di mobil ditempel semuanya, Jesus is coming. Mana buktinya nggak datang sampai hari ini? Beberapa orang malah kemudian berbalik, saudara. Kembali berdosa lagi, kembali dalam kubangan dosa, kembali meninggalkan Kristus. Mana buktinya? Saudara, ejekan-ejekan itu bukan hanya terjadi saat ini, tapi juga sudah terjadi pada saat zaman Rasul Petrus hidup. Banyak orang tidak setia dalam menunggu. Pelitanya tidak terus dijaga menyala. Akhirnya jadi gadis yang bodoh, yang kehabisan minyak itu. Tapi kalau kita adalah gadis yang bijaksana, kita akan terus pelihara minyak itu menyala. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya mempelai pria itu datang, bukan? Mereka sengaja gak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit yang telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, betul saudara. Langit bumi akan disimpan ini untuk penghakiman. Karena nanti Tuhan akan buat langit dan bumi yang baru, bukan? Bumi baru, langit baru. Kita akan bersama-sama hidup. Percaya Yesus hidup kekal di langit baru, bumi baru. Permulaan kembali dunia. Kitab Kejadian dimulai dengan penciptaan dunia. Kitab Wahyu diakhiri dengan penciptaan dunia yang baru. Langit baru, bumi baru. Sama saudara. Tidak ada yang berbeda. Haleluya. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Nah ini dia saudara, hikmatnya di sini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini bahasa simbol. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang boleh berbalik dan bertobat. Ternyata ini loh alasannya Yesus belum datang. Masih ada jam kasih karunia. Bapak Ibu bayangkan ya, 7 miliar orang di dunia, detik ini saya bicara, sekitar 7 miliar. Jumlah orang Kristen total di dunia ini yang percaya Yesus 2 miliar. Dari 2 miliar ini belum disaring lagi loh, yang setia, yang sungguh-sungguh. Saudara, kalau Yesus datang detik ini, maka yang pasti adalah neraka lebih penuh daripada surga. Betul kan saudara? Tugas kita belum selesai. Belum selesai. 2021 tahun setelah Yesus memberikan kita tugas amanat agung, 2021 tahun belum juga kita selesaikan. Bayangkan saudara, kalau dia datang hari ini, apa yang terjadi? Nggak fair bukan? Bagi orang-orang yang akan binasa. Saudara, itulah alasannya.
Ya, ia sabar. Ia menghendaki supaya semua orang berbalik, bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita nggak tahu kan pencuri datang kapan. Masa ada pencuri datang, kulo nuwun dulu, izin dulu mau datang. Enggak kan saudara. Tiba-tiba datang. Nggak tahu. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi akan segala di atasnya akan hilang, lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wow, saudara, kalau dia datang pada waktunya, semuanya habis lenyap. Kalau kita tahu endingnya seperti itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah itu. Yes. Mari kita hidup dengan sungguh-sungguh. Supaya kita didapati layak ketika dia datang yang kedua kali. Di mana kita pun tidak tahu kapan, waktu eksaknya, jam berapa, menit berapa, hari apa, kita tidak pernah tahu, saudara. Kita hanya lihat tanda-tandanya saja, bukan? Pada hari itu langit akan binasa, diulangi lagi loh. Dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Haleluya. Saudara, disediakan bagi kita langit baru, bumi baru. Itulah janji firman Tuhan. Buat saudara dan saya yang bertobat, yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tetap memelihara keselamatan itu sampai detik akhirnya. Bertahan sampai detik akhirnya. Langit baru, bumi baru akan diciptakan bagi saudara dan saya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, haruslah kamu berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Itu usaha, saudara. Dalam kasih karunia Roh Kudus, kita jaga hidup kita betul. Anggaplah kesabaran Tuhan ini kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kesabaran Tuhan membuat Tuhan belum datang detik ini juga. Supaya jam kasih karunia masih terus berlaku untuk kita semuanya. Saudara, dialah sang anak manusia itu yang akan datang untuk yang kedua kali. Dan dia tidak akan pernah berlambat-lambat. Kita merasanya itu berlambat, tapi tidak sebetulnya. Ada waktunya, tanda-tandanya semakin jelas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, saudara, janji bahwa dia akan datang yang kedua kali bukan pepesan kosong. Tapi itu adalah pengharapan terbesar buat gereja Tuhan. Adalah pengharapan terbesar bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di dunia ini. Lakukan tugasmu, lakukan tugas kita. Nantikan Dia, hiduplah dengan sungguh-sungguh. Nantikan Dia. Dia pasti datang untuk yang kedua kali. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Parousia, datanglah ya Tuhan. Aku percaya Dia pasti akan datang untuk yang kedua kali. Saudara, ani ma'amin, be'emuna shelema, befiat ha masyiach, ani ma'amin, ve'af alpi, syahid mamea, kim kholse, akakhelu, bekol yom sheyavu, bekol yom sheyavu. Aku akan menunggunya, aku akan tetap percaya. Seolah-olah sekalipun dia berlambat-lambat, tapi aku akan tetap menunggunya. Karena dia pasti akan datang untuk yang kedua kali. Dia datang kembali. Aku percaya. Apakah engkau percaya? Mari kita percaya. Mari kita beriman, taruh iman kita di dalam janji Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami menjadi mempelai wanita yang bijaksana, bukan yang bodoh. Yang terus menjaga pelita kami. Supaya ketika anak manusia itu datang kembali, mempelai pria kami datang, kami siap menyambut dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Dan langit baru, bumi baru adalah tempat tinggal
yang baru bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan buat janji-Mu. Datanglah ya Tuhan Yesus, datanglah. Kami siap ya Tuhan. Sementara itu kami akan terus lakukan tugas kami di dunia ini. Mengabarkan Injil damai sejahtera supaya sebanyak orang mungkin orang boleh diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Datanglah, kami percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.